Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dan kali ini kita akan belajar tentang pasca panen kakao yang ketiga. Nih ya, kemarin kita sudah belajar pasca panen 1, pasca panen kakao 1, pasca panen kakao 2, pasca panen kakao 3, dan pasca panen kakao yang keempat nanti. Kali ini kita akan belajar tentang pasca panen kakao yang ketiga. Yang pertama yaitu perendaman dan pencucian dari biji kakao. Perendaman dan pencucian bukan merupakan cara yang baku, namun dapat dilakukan jika ada permintaan pasar. Jadi ada dua kasus. Ada pasar yang kemudian meminta kakao yang sudah difermentasi itu kemudian dicuci, direndam kemudian dicuci. Tapi ada pasar yang kemudian tidak ingin melakukan itu, langsung saja dijemur seperti itu tanpa melalui perendaman dan pencucian. Jadi tidak baku ya. Yang kedua, tujuan perendaman dan pencucian ini untuk menghentikan proses fermentasi. Jadi sebelum perendaman dan pencucian, seperti yang dijelaskan di pasca panen yang kedua yaitu fermentasi, maka proses selanjutnya yaitu perendaman dan pencucian. Ini untuk mengurangi kadar kulit, mempercepat proses pengeringan, dan memperbaiki penampakan biji agar lebih bersih karena setelah proses fermentasi. Yang ketiga yaitu biji kakao yang dihasilkan ketika kita melakukan perendaman dan pencucian ini akan rapuh seperti itu, mudah pecah dan rendemen berkurang. Kenapa? Karena kekurangan bobot seperti itu. Yang kemudian akan mengakibatkan peningkatan biaya produksi karena harus investasi alat, sarana prasarana, dan investasi atau membayar tenaga kerja. Itu ketika kita melakukan perendaman dan pencucian biji kakao. Biji kakao yang mengalami proses pemeraman atau proses pengurangan lendir tidak perlu dicuci karena kadar kulitnya sudah rendah. Jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ada beberapa versi dalam pengolahan biji kakao ini, tapi ketika dilakukan proses pengeraman dan pengurangan lendir, maka hendaknya tidak usah dilakukan perendaman dan pencucian dari biji kakao itu sendiri. Bagaimana proses perendaman dan pencucian dari biji kakao itu? Nah, ada 4 tahap. Yang pertama yaitu siapkan air bersih dan wadah, gitu ya. Kemudian dimasukkan biji kakao yang telah difermentasi ke dalam air bersih tersebut. Yang ketiga, lakukan proses pencucian bisa secara manual ataupun secara mekanis. Dan yang terakhir yaitu ditiriskan, angkat biji kakao serta tiriskan. Tujuan dari dikeringkannya biji kakao itu yaitu untuk mengurangi kadar air atau sejumlah air yang ada pada biji kakao pada batasan tertentu seperti itu. Jadi setelah fermentasi rata-rata kadar biji kakao kurang lebih 50-50%. Nah, kemudian kita keringkan sampai batas 7,5%. Kenapa ini dilakukan? Agar ketika proses penyimpanan biji kakao mampu bertahan lama atau disimpan dalam waktu yang lama. Ketika kadar air tinggi, maka biji kakao akan berjamur. Namun ketika sudah 7,5%, maka biji kakao aman untuk disimpan dan digunakan. Pengeringan dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu penjemuran, yang kedua pengeringan mekanis dengan menggunakan alat seperti itu, dan yang ketiga kombinasi dari keduanya. Nah, penjemuran merupakan cara yang murah dan mudah untuk dilakukan dengan menggunakan para-para atau menggunakan lantai jemur seperti pada gambar berikut. Ini salah satu beberapa contoh penjemuran menggunakan para-para seperti gambar di pojok kiri atas dan pojok kiri bawah, tapi lebih rapi yang pojok kiri bawah gitu ya, menggunakan para-para, sedangkan yang pojok kanan, atas dan bawah menggunakan lantai jemur. Namun demikian, pada penjemuran menggunakan lantai jemur di gambar pojok kanan bawah itu masih
menggunakan alas terpal gitu ya. Kalau yang pojok kanan atas itu tidak menggunakan alas, langsung saja di lantai jemur. Tentu sebelumnya dilakukan proses pembersihan seperti itu. Nah, selanjutnya setelah kita mengeringkan biji kakao hingga batas 7,5% kadar airnya, maka selanjutnya kita lakukan sortasi, di mana sortasi ini untuk menentukan keseragaman dari ukuran biji kakao itu sendiri, di mana ukuran biji kakao itu terdapat 3 klasifikasi gitu ya. Ada yang ukuran sedang, kecil, dan besar. Sortasi ini dilakukan juga untuk memilah kotoran dan benda asing yang ada pada kakao. Selain itu, sortasi ini dapat dilakukan dengan menggunakan ayakan atau mesin sortasi. Kalau manual kita bisa memilih gitu ya. Tapi kalau kemudian menggunakan mesin atau mekanis, kita bisa melihat pada gambar di samping. Ini salah satu contoh mesin ayakan yang kemudian digunakan untuk sortasi dari kakao itu sendiri. Jadi kakao dimasukkan ke wadah yang berwarna merah, kemudian akan turun gitu ya ke sini, dan nanti akan bergetar. Jadi mesin ayakan ini menggunakan prinsip getaran, sama seperti kita mengayak, yang kemudian hasilnya akan ada kakao ukuran kecil, sedang, dan besar. Setelah kita tadi melakukan sortasi, proses yang terakhir yaitu pengemasan dan penggudangan. Penting untuk diperhatikan dalam pengemasan dan penggudangan ini, yaitu menggunakan karung dengan berat bersih rata-rata di pasaran 62,5 kg yang disimpan di dalam gudang gitu ya. Kemudian biji kakao disimpan dalam ruangan yang bersih, penerangan yang cukup, kelembaban yang cukup, dan juga ventilasi yang cukup. Kelembabannya kurang lebih 75% dicampur, dan tidak boleh dicampur dengan produk yang berbau menyengat seperti itu, karena akan terserap oleh kakao itu sendiri. Tumpukan maksimum kemasan karung pada gudang itu 10 karung, dan paling bawah hendaknya diletakkan kayu atau kemudian pelet gitu ya, yang terbuat dari kayu setinggi 8-10 cm dan jarak antar dengan dinding 1 meter. Ini salah satu contoh penumpukan dari biji kakao, di mana ada identitasnya, diproduksi kapan, oleh siapa, dan kadar air berapa, seperti itu. Faktor utama yang berpengaruh terhadap perubahan mutu biji kakao adalah kelembaban relatif, suhu dan kondisi ruangan penyimpanan. Kebanyakan biji kakao rusak karena disebabkan oleh jamur, yaitu setelah insekta pada bahan pangan selama proses penyimpanan. Jadi rentan sekali dihinggapi jamur dan juga serangga seperti itu. Kesimpulan yang dapat kita ambil setelah kita belajar pasca panen kakao yang ketiga, yaitu ada 4 hal gitu ya. Yang pertama, perendaman dan pencucian dilakukan untuk menghentikan proses fermentasi, mengurangi kadar kulit, mempercepat proses pengeringan, dan memperbaiki penampakan biji agar lebih bersih. Yang kedua, pengeringan dilakukan untuk menguapkan stimula air hingga batasan 7,5%. Dan yang ketiga, sortasi biji kering dilakukan untuk memilah atau mengklasifikasikan dari biji kakao ukuran kecil, sedang, dan besar, serta menghilangkan biji kakao dari benda asing, batu, dan yang lainnya. Sedangkan untuk pengemasan dan penggudangan penting untuk dilakukan dengan kelembaban yang cukup, kemudian suhu yang cukup, serta penerangan yang cukup untuk menghindarkan biji kakao dari jamur serta insekta. Baik, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan pada kuliah pasca panen kakao pagi hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.